Ketika sepotong besi jadi tombak, besi tak pernah tahu untuk apa dia dijadikan tombak. Saya Fatin Hamama Rijal Sam. Saya lahir di Padang Panjang 15 November 1967. Keluarga saya, keluarga biasa di daerah Padang Panjang itu ya. Terus ayah saya, beliau sangat menyukai membaca. Kata ibu saya, ayah itu sering membacakan cerita kepada saya. Di umur 3 tahun 70, saya dibawa oleh nenek ke Jakarta. Saya tinggal bersama nenek dan tante. Kemudian 3 tahun di Jakarta, saya kembali ke Padang Panjang untuk sekolah dasar, masuk SD. Tapi sebelum SD itu saya sempat taman kanak-kanak di Taman Kanak-kanak Bayangkari Padang Panjang. Setelah taman kanak-kanak, kemudian masuk ke sekolah dasar Impres. Dulu tuh ada sekolah dasar yang namanya Impres ya. Setelah tamat kelas 6 itu, kebiasaan dari keluarga kami bahwa ketika sudah tamat dari SD, kami harus masuk pesantren. Tapi saya bilang sama ayah saya bilang gini, ayah saya nggak mau masuk pesantren, saya mau masuk SMP. Dan dilalah ayah saya itu memberi izin untuk saya sekolah di SMP, tapi saya tidak bertahan lama di SMP, itu cuma 3 bulan. Akhirnya dengan permintaan saya sendiri sama keluarga, saya balik ke pesantren. Saya masuk ke pesantren Diniyah Putri, sanawiyahnya, aliyahnya, pas di kelas 3 terakhirnya, saya tidak naik kelas. Terus saya mogok, saya balik ke Jakarta, ke tempat keluarga Jakarta. Ayah saya lagi yang bilang, udah balik pulang, kata ayah. Akhirnya saya dimasukkan sekolah Kuliatul Mubalighin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang. Setelah tamat dari sana, saya selalu bercita-cita pengen sekolah yang sekolah seni. Tapi yang cita-cita saya itu pengen masuk Asrafi ya, Akademi Seni, Drama dan Film di Jogja. Ya. Atau masuk IKJ ke Jakarta. Bagai pungguk merindukan bulan, saya tidak diizinkan sama keluarga untuk sana. Sama sekali nggak ada yang mengizinkan. Dia bilang nggak ada uang buat melanjutkan kuliah, bilang gitu kan. Saya dengan sangat sedih harus meninggalkan Indonesia. Saya dibawa sama keluarga kuliah di Al-Azhar, Mesir, Kairo. Ayah saya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwa ayah itu sangat suka membaca, dan ayah saya menguasai beberapa bahasa asing. Beliau menguasai bahasa Inggris dengan bagus, Arab dengan bagus juga, Belanda, Jepang juga gitu kan. Jadi setiap buku yang beliau baca itu beliau ceritakan sama saya, dan banyaknya ayah itu menghafal syair-syair, ada syair-syair Jepang gitu kan. Jadi ketika habis membaca, ayah tuh dengerin kata ya. Nah di usia 8 tahun itu saya sudah mulai menulis itu, karena sangat terinspirasi dengan ayah kan. Dan kebiasaan orang-orang Padang Panjang bahwa ketika anak masuk sekolah dasar, mereka juga masuk ke tempat mengaji. Di tempat mengaji saya itu ada pertemuan orang tua dan wali murid setiap minggu, namanya didikan subuh. Di sekolah ada juga guru saya namanya Bu Nur gitu kan. Untuk acara Maulid Nabi waktu itu, beliau mengajarkan satu puisi. Puisi itu pendek sekali, tapi saya suka gitu kan. Judulnya puisi itu Takwa. Itu kelas 1 atau kelas 2 gitu kan. 4 baris ya, takwa selama hayat di kandung badan. Tanamkan iman dan takwa. Perintah Tuhan jangan abaikan. Nah gitu doang gitu kan. Setiap minggu udah Fatin yang baca puisi, saya ikut baca puisi di pagi itu, di didikan subuh itu. Saya tidak punya kebiasaan khusus. Puisi itu datangnya tiba-tiba saja. Kadang sambil duduk, melihat sesuatu, atau kapan saja dia bisa datang. Ketika penggalan-penggalan kalimat itu terbit dalam pikiran saya berusaha mencatatnya dulu. Nanti ketika maksudnya sudah senggang atau saya punya waktu untuk menulis, saya tulis gitu.
Kalau dari awal yang saya ingat itu ya puisi yang tentang Alfil itu puisi yang waktu masih di zaman SD gitu. Itu saya bilang saya awal menulis, terus dilihat sama ayah saya. Kalau puisi-puisi yang lain, ada banyak puisi. Saya rasa apa yang lahir itu berkesan semua sama saya ya. Tapi ada juga beberapa, misalnya puisi Samira dan Sariem. Saya berkesannya setiap kali membaca atau mengingat puisi Samira dan Sariem itu, dia agak panjang, hampir seperti balada gitu kan. Dan itu puisi yang tiba-tiba jadi gitu. Ini sebenarnya sesuatu hal yang tidak usah ditiru gitu ya. Saya sering menulis puisi dan suka menulis puisi, tapi saya kurang suka publikasi. Dari waktu saya kecil, waktu nulis, kalau ada yang datang ke rumah minta, "Fatin, sini puisinya, kita muat di koran," baru saya kasih. Saya belum pernah kirim puisi untuk nanti dimuat gitu. Jadi saya belum pernah merasakan menunggu puisinya dimuat apa tidak ya gitu. Jadi kalau orang minta, saya kasih. Nah, buku papirus itu suami saya punya kerjaan. Jadi setiap saya menulis puisi, beliau yang bikin arsipnya. Dia bilang gini, "Umi, ini buku puisinya nih dibukukan." "Nanti ajalah, sini saya bukukan." Beliau yang bukukan lagi. Kemudian yang papirus buku ini, yang cetakan keberapa ini juga adik-adik yang alumni Kairo. Ada berapa orang yang dekat dengan saya, satunya itu Hadi Yasin. Hadi ini juga dia penulis. Ada juga Habibur Rahman gitu kan. Nah Hadi ini, "Kak, sini buku puisinya, saya rapiin," katanya kan, dibikinin. Ini Hadi. Karena puisi itu lebih banyak lahir di Mesir. Nah, kenapa juga papirus? Karena papirus adalah alat seperti kertas yang menjadi alat komunikasi untuk menulis zaman dulu kan. Orang Mesir kuno itu menulisnya, kalau Indonesia lontar, kalau mereka di kertas papirus yang mereka bikin. Ketika saya menikah, ibu saya tuh berprasangka bahwa dengan menikah saya, keinginan saya untuk menjadi penyair, penulis itu selesai. Jadi suami adalah benteng bagi saya yang memberikan ruang kepada saya untuk berkarya di tengah keluarga yang antipatik. Saya pertama kali itu dapat penghargaan ketika SD ya. Saya mewakili Padang Panjang ke tingkat provinsi. Penghargaan juga buat sosiodrama, itu di tingkat SD. Kemudian di SMP di Sanawiyah ada beberapa kejuaraan lomba baca puisi dan menulis puisi itu ya. Di SMA juga seperti itu. Yang beberapa tahun terakhir ini penghargaan dari Malaysia, dibilang tokoh persuratan ASEAN. Kemudian juga anugerah diplomasi sastra, itu juga dari Malaysia. Dan kemarin dari Bapak Denny itu anugerah puisi esai. Kemudian juga ada anugerah saya mendapatkan juara utama untuk menulis puisi se-ASEAN. Ketika sepotong besi jadi tombak, besi tak pernah tahu untuk apa dia dijadikan tombak. Ketika sepotong besi jadi pisau, pisau tak pernah tahu untuk apa ia dijadikan pisau. Ketika sepotong besi jadi peniti, peniti tidak pernah tahu untuk apa ia jadi peniti. Kecuali suatu hari, tombak dijadikan alat pembunuh dan bersarang di jantung kiri. Tombak mengeluh, "Aku ingin jadi seperti ini." Demikian pisau. Ketika menemukan dirinya di leher sebagai penebas, pisau mengadu, "Aku tak bercita-cita jadi begini." Ketika besi-besi yang menjadi senjata berubah fungsi, diam-diam peniti mensyukur, "Aku menjadi penyemat baju seorang sufi. Setiap hari aku di bawah ruku, sujud
dan mensyukuri nikmat Tuhan yang diberi.